Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Dana. Kalau kita bicara soal trauma healing ya, trauma healing seperti apa sih yang harusnya didapatkan oleh para korban bencana Sumatera ini? Jadi kalau berbicara trauma healing, kalau mencoba menggunakan referensi waktu tsunami dulu, betul tadi seperti Pak Jejen bahwa kita perlu data, kita perlu informasi. Nah saat itu informasi itu datang dari kabupaten, katakanlah dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu bisa memapping bahwa masalah itu ada di sana, ada di sana, ada di sana. Apakah itu di perumahan ataukah di camp, artinya bahwa kemudian kami membentuk suatu tim, apakah itu juga tim yang datang dari Jawa, dari tempat lain, dan kemudian juga kita melibatkan tim lokal di kabupaten itu, katakanlah kita terkumpul 10 orang, itu kemudian kita melakukan apakah itu untuk memeriksa, apakah untuk membuat hiburan, artinya bahwa kita bekerja sama antara tim yang datang dari luar Sumatera, kemudian dari teman-teman lokal. Seperti yang sudah teman-teman kami dari Perhimpunan Peserta SKJ ini, teman-teman di Aceh kah atau di Sumatera Barat itu sudah melakukan perhimpunan. Dan yang luar biasa adalah bahwa kepedulian, termasuk juga bahwa teman-teman itu melakukan pengumpulan donasi, pengumpulan bahwa punya kepedulian yang tinggi bagaimana menolong teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Sumatera itu, berharap bahwa ini akan menjadi suatu kebersamaan dan trauma healing akan bisa berjalan dengan baik. Tapi tentunya bahwa bukan hanya di trauma healing, nomor satu bahwa anak-anak ataupun juga guru-guru atau itu tentu bisa berbeda-beda persepsinya. Ada yang barangkali bisa tenang-tenang saja, tapi ada juga yang mungkin ada kecemasan ringan, depresi ringan. Bisa juga bahwa terjadi depresi yang relatif lebih berat. Artinya bahwa trauma healing itu harus kita pilah bahwa mana yang sekiranya perlu suatu tindakan yang lebih serius, mana yang barangkali sifatnya ringan-ringan saja. Jadi perlu juga suatu pendataan bahwa sekiranya yang ini perlu suatu tindakan yang lebih serius untuk kesehatan jiwanya. Idealnya berapa lama Pak untuk penyembuhan para korban ini? Kalau berbicara secara medis bahwa bentuk untuk kemampuan orang beradaptasi itu diberi jarak antara 3 bulan sampai 6 bulan. Berharap manusia itu punya kemampuan coping mechanism, punya mekanisme defense bahwa 3 bulan atau mungkin kurang 3 bulan itu sudah melakukan suatu penyesuaian. Kalaupun agak melambat sampai 6 bulan itu masih kita golongkan normal. Jadi seseorang itu sebenarnya punya daya tahan, punya daya penyeimbang yang kita hidupkan lagi bahwa sesuatu yang terjadi ini harus kita terima dan kita tidak perlu protes berlebihan dan kita bisa menerima dan kemudian next kita buat sesuatu yang lebih sehat. Oke, tapi kalau bicara soal dampak psikologis dari bencana ini, sebetulnya apa saja sih yang bisa menjadi ciri-ciri ataupun dampak psikologis yang bisa dirasakan oleh para korban ini? Ya, tentu kalau kondisi seperti ini kan namanya trauma, stres pasca trauma. Itu biasanya bentuk-bentuk apakah menjadi kecemasan, menjadi susah tidur, menjadi ada seperti gambaran seperti orang fobia, itu bisa muncul seperti itu. Dan itu katakanlah teman-teman apakah itu para psikiater atau teman-teman clinical psychologist atau juga teman-teman perawat jiwa, tentu sudah punya modalitas untuk memberikan suatu terapi. Baik itu terapi yang berbentuk behavior, memberikan suatu penghiburan, membentuk suatu bentuk permainan, atau juga kalau memang perlu dengan pemberian obat pun, dengan obat-obat ringan juga bisa kita berikan. Oke, baik. Saya mau kembali ke Komisi 10 DPR, Pak Hadrian. Pak Hadrian, ke depan apa yang akan dilakukan DPR dan juga berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa para korban ini bisa mendapatkan hak pendidikannya dengan kondisi lingkungan yang baik, Pak, termasuk juga mendapatkan trauma healing seperti yang tadi disebutkan? Ya, jadi pertama yang ingin kami sampaikan juga bahwa negara harus hadir. Dan hari ini sudah dibuktikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah langsung melakukan pemetaan pasca kejadian di 3 provinsi tersebut. Data yang sudah terkumpul hari ini data sementara. Nah, ini kami sedang minta per hari ini apakah ada data tambahan terkait dengan satuan pendidikan yang terdampak, kemudian siswa-siswi kita yang terdampak, dan begitu juga guru-guru kita. Nah, saya punya data Mbak Pena, ini terkait dengan bantuan-bantuan yang sudah diberikan. Ada 10.200 school kit, jadi perlengkapan sekolah, ini untuk membuktikan bahwa negara hadir.
Kemudian 131 ruang kelas darurat. Nah, ini sementara untuk memenuhi hak-hak dasar pendidikan, bahwa bencana boleh terjadi tetapi pendidikan tidak boleh putus. Kemudian 400 family kit. Nah, ini bisa untuk keluarga dari siswa-siswi tersebut termasuk guru-guru kita. Ada juga kita memastikan bahwa 50.000 buku teks dan non-teks yang sudah dipersiapkan dalam rangka keberlangsungan proses belajar mengajar. Kemudian bantuan operasional lainnya dan dukungan psikososial yang menjadi sangat dibutuhkan di hari-hari ke depan ini. Kemudian yang ingin kami sampaikan juga bahwa hari ini kita sedang melaksanakan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, kami di dalam revisi tersebut juga memasukkan pelaksanaan atau layanan pendidikan untuk daerah khusus, baik 3T maupun daerah-daerah marginal, dan tentu bagi daerah-daerah yang terkena bencana. Agar apa? Agar kita harus pastikan betul tidak terjadi penelantaran. Kami ingin memastikan juga bahwa penanganan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, proses belajar mengajar yang terjadi di daerah bencana betul-betul harus dilakukan dengan cepat, dengan segera, dan tentu berdasarkan dengan data-data seperti yang disampaikan oleh Mas Jejen tadi. Nah, bahwa negara harus hadir itu menjadi penting. Kolaborasi antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga sangat dibutuhkan. Kita harus bersama-sama, tidak bisa daerah sendiri menuntaskan, begitu juga pemerintah pusat tidak bisa sendiri tanpa kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kami di Komisi 10 ingin memastikan bahwa penanganan ini betul-betul cepat, betul-betul tepat sasaran. Nah, sehingga kami ingin memastikan juga bahwa siswa-siswi kita yang 180 ribuan tadi terdampak, termasuk 17-an ribu guru, bahkan mungkin akan bertambah, kami sedang menunggu datanya, ini betul-betul terfasilitasi, betul-betul tertangani dengan baik. Nah, oleh sebab itu nanti hari Senin, pada saat kami raker dengan Mendikdasmen, kami ingin memastikan hal-hal tersebut. Demikian, Mbak. Oke, baik. Mudah-mudahan lancar, Pak. Semoga apa yang dilakukan baik itu dari DPR dan juga pemerintah ini bisa segera terwujud dengan baik dan juga lancar. Terima kasih Pak Lalu Hadrian sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu, Pak Hadrian. Terima kasih Mbak Pena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lanjutkan ke Pak Jejen kalau begitu. Pak Jejen, ini kalau kita bicara mana yang harus lebih didahulukan, apakah segera membuka sekolah belajar mengajar untuk anak-anak dengan cepat atau justru memulihkan psikis guru-guru dan anak-anak terlebih dahulu? Mbak Vena, dua hal tersebut, fisik dan psikis, bukan pilihan mana yang didahulukan, jadi harus berjalan bersama-sama ya. Guru dengan kesiapan mentalnya juga, jadi dalam hal ini kita percaya bahwa yang perlu trauma healing bukan saja siswa, anak-anak, tetapi juga gurunya juga, karena tentu mereka sudah kehilangan harta benda, rumah, tetapi kita juga pada saat yang sama yakin mengatakan bahwa mereka tidak boleh kehilangan harapan, kehilangan masa depan ya. Makanya pemerintah dalam hal ini harus bersama-sama masyarakat menjalankan keduanya secara bersamaan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kapasitas bantuan ini sangat luar biasa, demikian besar dan datang dari beraneka sumber. Karena itu kata kuncinya adalah kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah maupun non-government secara struktur mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, ini akan merupakan kunci keberhasilan di dalam pelaksanaan pembelajaran maupun trauma healing. Bagaimana mengorkestrasi struktur-struktur sumber daya yang ada ini, baik human maupun non-human, agar betul-betul berbasis data tersebut tepat sasaran, tepat obat, tepat strategi, dan terutama sekali kita harapkan adalah adanya integritas atau etikabilitas agar bantuan ini betul-betul sampai ke tangan yang tepat dengan cara yang tepat. Oke, Pak Danardi, sepakatkah ya dua-duanya ini harus beriringan? Saya sepakat seperti itu. Jadi secara simultan saja, bersamaan saja,
Tetapi tadi bahwa kalau untuk trauma healing itu juga kita perlu ke mapping atau kejelian bahwa ada yang sifatnya barangkali perlu pandangan ringan-ringan saja, atau ada yang memang perlu lebih serius, termasuk juga guru-guru. Mungkin ada yang ringan-ringan saja atau mungkin perlu serius. Tapi benar tadi bahwa suatu kepedulian bahwa melakukan sesuatu dengan suatu gerakan bersama itu sangat menjadi penting sekali, dan saya juga setuju tadi bahwa banyak sekali sumber daya atau suatu kepedulian dari semua masyarakat ini sekarang ini sedang tertuju pada bencana di Sumatera. Oke, yang menarik juga ingin kita bahas dengan adanya bencana ini kan ada ancaman learning loss ya dari kegiatan belajar mengajar. Bagaimana kemudian dampak dari learning loss ini nanti kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita, saya mau ke Pak Jejen. Pak Jejen, yang tidak kalah mengkhawatirkan ini adanya ancaman learning loss atau penurunan capaian belajar ketika proses belajar mengajar ini terhenti akibat bencana. Bagaimana memastikan bahwa ancaman ini tidak akan terjadi bagi para korban di bencana Sumatera? Baik, Mbak Vena, saya kira learning loss sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh anak-anak, oleh para guru, dan saya kira itu sesuatu yang sesuatu yang alamiah. Yang penting bagi kita dalam konteks learning loss adalah bagaimana agar percepatan ini betul-betul cepat pulih kembali. Okay. Nah, artinya kita membutuhkan sekali lagi koordinasi, komunikasi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian organisasi-organisasi non-government, antar kementerian, agar tadi learning loss tidak terlalu lama terjadi gitu. Jadi semakin baik koordinasi, semakin baik kerjasama, profesionalisme terwujud, maka learning loss yang sebuah dampak alamiah dari sebuah bencana ini tidak berlarut-larut begitu. Meskipun tentu saja angka ribuan sekolah, ribuan guru kehilangan itu juga bukan hal yang mudah, tetapi bukan hal yang mustahil juga kalau kita punya prinsip profesionalisme di dalam penanganan bencana ini. Oke, tapi jika pemulihannya berjalan lambat, apa kemudian dampak jangka panjang bagi kualitas pendidikan siswa tersebut? Mbak Vena, saya tidak menyediakan pikiran saya untuk tadi ya, bagaimana jika lama. Saya justru yakin dengan variabel-variabel keterlibatan bukan saja pemerintah tetapi non-government ya. Saya tadi sebut influencer ya misalnya, yang bahu-membahu aneka masyarakat, bahu-membahu tadi fokus terhadap bencana ini. Mereka berkontribusi sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing, material dan non-material. Saya yakin learning loss ini tidak akan panjang. Jadi akan cepat, pembangunan sekolah akan cepat, kemudian fasilitas-fasilitas lain akan cepat, dan saya yakin learning loss ini tidak akan berlangsung lama. Oke, kalau dari sisi psikologis melihat ancaman learning loss ini seperti apa? Jadi kalau saya melihatnya itu bahwa ini seperti suatu fase-fase seorang yang mengalami depresi ya. Bahwa ketika awal-awalnya protes bahwa mengapa kok Tuhan begini, mengapa ada penebangan hutan. Nah, berharapnya bahwa trauma healing atau pendampingan ini mengajak bahwa tidak berlama-lama di dalam fase protes, tidak berlama-lama dalam fase kemarahan. Tapi ayo menerima bahwa ini memang sudah terjadi dan kita harus melakukan sesuatu percepatan. Kita harus segera menerima dan melakukan perbaikan, dan berharap kalau kemudian pola pikir ini tidak berlama-lama di protes dan kemarahan, maka kemudian bisa mengejar bahwa oh iya, ini sudah sekian lama saya tertinggal, sekian lama ini ada pelajaran yang seharusnya sudah saya dapat tapi tidak. Jadi artinya dalam trauma healing berharap teman-teman, apakah itu dari psikiater, psikolog atau perawat jiwa, itu bisa memberi suatu dorongan bahwa ini harus kita terima dan harus melakukan suatu percepatan karena waktu
tidak boleh disia-siakan. Artinya mengubah suatu pola pikir yang tadinya negatif menjadi positif untuk bisa lebih semangat. Oke, tentunya kita berharap pemulihan terbaik ini bisa didapatkan oleh seluruh korban bencana di Sumatera, termasuk juga para anak-anak yang masih mengemban pendidikan di sekolah. Mudah-mudahan segera mendapatkan trauma healing, segera mendapatkan pembelajaran yang membuat kondisi psikologisnya semakin membaik dimanapun itu berada, baik itu di lokasi pengungsian maupun di titik-titik lainnya. Terima kasih Pak Dardi, terima kasih Pak Jejen sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Fen.